kesehatan mental, ngapain sih ngomongin politik gitu? Saya nggak setuju gitu ketika ada orang bilang, kalau ngomongin kesehatan mental, ya kesehatan mental aja gitu. Ya enggak, kesehatan mental ini juga bagian dari politik, bagian dari kewarganegaraan kita gitu. Mencoba minimalis. Powered by MLab. Selamat datang di Mencoba Minimalis. Disclaimer dulu, sebagai kami-kami yang semangat mencoba, kami tahu sebenarnya idealnya filosofi teras, tapi entah kenapa ke filosofi ngamuk dan singa. Coba dari perspektif lakukan praktek itu tuh gimana, titik di mana kelebihan ekstrim. Oh, yang ini cukup kan soalnya nggak boleh dipenuh katanya. Mas Haji, terima kasih udah mampir. Emang dikeluarin, bahkan kan ada pilihan gitu. Yang sering kali kita lakukan reaksi secara umumnya kan adalah ditekan, berdam, atau ditumpahkan, dikeluarin. Nah, dua hal ini memang sama-sama nggak disarankan sebenarnya. Dua reaksi umum itu, tapi banyak orang yang melakukannya. Iya. Antara ada orang yang kayak aku tekan dam aja lah gitu, tekan aja lah gitu. Iya. Itu ya nggak baik gitu. Ya, jadi bisa lama-lama bisa meledak kan. Ya. Tapi kalau dikit-dikit terus meledak, marah-marah gitu, itu juga nggak baik juga. Sehingga memang dengan latihan kesadaran, kita justru lebih peka. Kapan masih ada ngegas, kapan masih ada dengerin gitu. Ya. Tapi kalau secara ini ya persisnya ya beda-beda ya orang. Tergantung konteks, tergantung situasi, ruang waktunya juga beda-beda gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, apalagi di Bestari Festival ini kan kita banyak bahas soal isu-isu lingkungan, sustainability gitu kan. Ini kan bumi kan makin panas, Mas. Iya. Apa memang karena bumi makin panas terus kita juga jadi lebih gampang panas? Iya, ngaruh sih. Ini gimana pun juga manusia kan bagian dari alam. Maksudnya kita dipengaruhi oleh alam. Ketika alam ini semakin panas, energinya semakin panas, tentu saja ya kita mudah terbawa ke panas. Maka disarankan memang sekarang ini ketika cuaca semakin panas, kita jangan sampai ikutan panas gitu, dikit-dikit ngegas, kita juga kurang baik. Oke. Tadi baru aja sesinya Mas Haji kelar. Terus takeaway yang aku dapat, kita tuh berelasi gitu. Tapi aku pengen ngelirik dari yang berpraktek lebih sering daripada kita ke pasangan, ke rekan kerja gitu ya. Ketika kita tuh udah mau ngegas gitu ya, apa yang kita bisa lakukan saat itu supaya obrolannya atau keselnya itu tuh jadi produktif gitu loh, bukan jadi kenceng-kencengan, destruktif, akhirnya ngambek nggak jadi apa-apa gitu. Di kantor sama pasangan, sekalian lirik gimana sih berantem sama pasangannya, sebut gimana Mas Haji tuh, coba tolong. Dulu tuh saya termasuk orang yang udah marah. Saya tuh mau marah dan ekspresif gitu. Marahnya itu bukan yang saya tuh marah karena memang ya dari latar belakang ya kecil masa lalu memang dididik atau lingkungan memang penuh dengan kemarahan gitu, sehingga ketika dewasa memang pemarah. Sehingga ketika sekarang latihan kesadaran, mencoba berlatih kesadaran, ketika udah mulai panas gitu, mau meledak, ya kembali ke nafas seperti dulu gitu. Iya, prinsipnya gini, lebih baik diem daripada menyesal di kemudian hari. Lebih baik ngerem gitu, daripada ketika apapun yang keluar ketika kita marah, itu seringkali berujung pada penyesalan di kemudian hari. Kenapa ya kok dulu aku sampai segitunya ya marahnya gitu. Sehingga dengan mengingat prinsip itu, kalau udah mau mulai meledak, oke, rem dulu, kembali ke nafas, sadari nafas, diem aja. Bahkan kalau tadi terkait relasi dengan pasangan ya, saya sama istri saya itu kalau udah mulai sama-sama naik kan ini ya emosinya kan, biasanya kan wah naik gitu, biasanya yuk kita diem dulu gitu. Ya udah. Itu cara yang paling enak. Cue-nya itu ya, maksudnya komandonya gitu. Iya kan. Dalam relasi ada juga yang bilang gini, harus segera diselesaikan. Iya kan katanya jangan pergi tidur marah-marah. Itu juga saya nggak setuju. Kalau harus segera diselesaikan. Nah kalau situasinya sama-sama emosinya marah,
ya akan nggak baik gitu solusinya. Jadi mending justru perlu penundaan itu nggak apa-apa, asal memang beneran habis itu diobrolin. Jangan ditunda, nggak diomongin. Nantinya bablas malah jadi bom waktu di kemudian hari gitu. Ada kayak maksimalnya nggak sih kalau dengan pasangan Mas Haji 3 hari, 2 hari Enggak. udah paling jauh deh gitu. Enggak. Ya, kan relasi bukan matematika ya, Mas. Bukan ilmu pasti gitu. Kan kita pakai rule of thumb nggak bisa. Iya. Nggak ada rumusnya. Tapi cukup sering sih saya ditanya, berapa sih pastinya gitu, berapa hari atau berapa jam gitu. Iya, ya relasi itu kan seni ya. Sehingga kita justru perlu ngedance gitu. Jadi nggak bisa terus ada patokan pastinya gitu. Ya kalau memang udah mulai longgar, udah mulai mengendur, ya bisa diobrolin. Kalau memang enggak ya, Tapi yang pasti harus bilang kalau aku belum siap nih ngomongin ini. ngomong aja nggak apa, komunikasi nggak apa-apa. Keterbukaan itu adalah kunci relasi kan. Jadi ini senyamannya Mas bicara ya. Ini kan dunia lagi gak baik-baik aja. Politik kita lagi kencang banget. Kemudian sepertinya ada gap yang jauh antara kelas-kelas yang lagi berjuang dengan mereka-mereka yang mengambil kebijakan. Sehingga sekarang banyak demo. Habis demo juga seringkali efeknya tuh bukan positif. Maksudnya bukan ada dialog, tapi pengabaian. Jadi yang demonya kayaknya apa ya, ini harus pakai cara apa lagi gitu. Yang pengambil kebijakannya juga kayak kamu demo terus. Kita mau produktif aja nih, sebenarnya kita mau kerja. Menurut Mas, di situasi yang seperti ini, ada nggak sih cara-cara orasi mindful gitu, kayak demo mindful, cara-cara berpolitik, mengambil kebijakan yang jauh lebih produktif aja sih dari dua sisi gitu. Iya, pertama gini ya, setiap pihak ya, terutama yang punya kebijakan, maksudnya yang penguasa dan pejabat, itu perlu punya kesadaran diri sih, gitu, karena ya kan mereka di atas gitu, yang di atas inilah yang perlu ada kesadaran diri untuk bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak terus menyengsarakan, istilahnya seperti itu. Ya kesadaran dari pejabat inilah, dari yang penguasa inilah yang mesti ditumbuhkan dari mereka gitu. Dan yang berikutnya justru saya itu melihat bahwa sebisa mungkin tidak ada fragmentasi gitu, tidak ada pengelompokan, tidak ada pemisahan gitu, bahwa tumbuhkan kesadaran bahwa kita ini adalah satu gitu. Satu unit baru. Satu human gitu, satu humanity kan, kita kemanusiaan. Sehingga ketika kita menyengsarakan orang lain, sebenarnya kita menyengsarakan diri kita sendiri. Itulah kesadaran, itulah yang perlu dibangun. Dasarnya itu sih, fondasinya itu barangkali ya, supaya apa yang kita lakukan tidak mengarah ke agresivitas. Tapi menyuarakan lewat apapun media sosial. Kemarin ada, aku bilangnya gerakan lah ya, peringatan darurat kayak gitu. Mas Haji juga kayak sempat bersuara gitu. Dan itu sehat ya Mas untuk melakukan itu sebagai kita yang bagian dari masyarakat gitu. Loh, kita kan warga negara, ya kan? Makanya dulu itu juga ada gini, ada anggapan gini. Kalau di bidang saya, kesehatan mental, ngapain sih ngomongin politik gitu? Tapi saya nggak setuju gitu ketika ada orang bilang, kalau ngomongin kesehatan mental, ya kesehatan mental aja gitu. Ya enggak, kesehatan mental ini juga bagian dari politik, bagian dari kewarganegaraan kita gitu. Sehingga ketika ngomongin kesehatan mental, ya tidak bisa dipisahkan oleh politik. Maka saya pun juga menyuarakan hal itu. Tapi tentu saja gini, tadi sih sebenarnya juga sempat aku singgung kan, bahwa kita sebisa mungkin tidak terus agresif. Karena jangan sampai justru kita sama dengan yang kita protes gitu. Yang bikin kebijakan yang rusak, yang nggak bener ini kan berbahan bakar agresif. Kalau kita juga berbahan bakar agresif, so what is different gitu? Apa bedanya gitu? Justru kita perlu mengubah permainan dengan menempatkan diri kita tidak seperti mereka, tidak seperti lawan kita, dengan cara kesadaran, tetap bersuara, tapi kita jangan terus agresif gitu. Bensinnya harus beda ya. Ya, bensin, dan kesadaran bahwa nature dan nurture gitu, bukannya terus hanya menyalahkan lingkungan. Karena ada kan orang-orang yang hidupnya nggak enak gitu, ya sebenarnya misal saya gitu, saya malas aja, orangnya pemalas gitu, terus membenarkan kemalasan saya dengan ini salah lingkungan gitu. Itu nggak benar gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang sudah berusaha keras, tapi karena lingkungan itu nggak sehat, dia tetap nggak bisa.
Sehingga kita perlu lihat bahwa setiap permasalahan ini ada faktor personalnya, ada faktor sosialnya gitu. Wow. Karena ini kita di sebelah tetangga sudah mulai konser. Ini adalah 2 pertanyaan final khas mencoba minimalis. Oke. Apa yang lagi dirimu kurangi, Mas? Oh, oke. Dan apa yang hal baru yang dirimu mau coba? Yes. Hal yang saya kurangin adalah kerja. Saya Sugi. saya baru belajar tidak terlalu rajin. Akhir-akhir ini saya terlalu rajin banget gitu. Terlalu rajin kerja gitu. Wah, kelihatannya saya perlu belajar males gitu. Mungkin ada mencoba malas nanti. Mencoba malas jadi mengurangi kerjaan. Ayo kita bikin kelas bareng yuk. Gitu. Terus kalau yang di Coba hal baru. mencoba hal baru, Apa nih yang lagi pengen banget dicoba? monolog show. Mau bikin monolog show kayak stand up komedi, tapi saya tentu nggak komedi. Stand up tapi mungkin kontemplasi. Bukan stand up komedi, stand up kontemplasi. Monolog show. Saya dukung monolog kebangsaan ala. Monolog kesadaran. Kebangsaan. Beda. Mas Haji pengennya sih nambah, tapi makasih udah mau makan. Sama-sama. Terima kasih. Kapan-kapan kita bisa ngobrol Ya, banyak dengan Dan senang hati. partneran lagi. Dengan senang hati. Kolaborasi lagi. Iya, main kartunya belum jadi ya. Iya, gak apa-apa. Oke, hello Sampai udah. nanti. Dadah. Mencoba minimalis. Powered by MLab.